Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Terbaru, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu absen dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit CLS terkait dugaan ijazah palsu di PN Surakarta. Agendanya apa tuh tadi, Pak? Ya, dua hal yang ingin saya sampaikan dulu. Yang pertama, sesuai Perma nomor 1 2016, substansi dari mediasi ini tidak boleh kami sampaikan, tetapi tadi hakim menyampaikan dan sesuai yang kita pedomi bersama bahwa Perma nomor 1 2016 itu sifatnya mandatori, wajib. Artinya wajib itu harus dilalui dan harus menghadirkan prinsipal. Yang pertama itu diatur di mana? Di pasal 6 ayat 1 bahwa prinsipal atau tergugat atau penggugat langsung harus hadir, dan kami menghormati persidangan. Kami menghadirkan prinsipal kami 2 orang, Top-Tovan ya, dan kemudian Bangun Sutoto, yang keduanya alumni UGM, ya asli lah begitu ya, asli. Ternyata Pak Jokowi tidak hadir ya. Lalu yang menarik, kami konsisten karena kami substansi dari masalah ini adalah prinsipal, supaya menghormati acara mediasi. Di pasal 7 itu disebutkan bahwa mediator wajib menghadirkan prinsipal, maka mediator di dalam pertemuan ketiga yang akan datang ya itu menginginkan adanya call conference, dan kami dari penggugat ditanya, kami siap mengatakan call conference ya, dan dengan cara apapun kami siap. Tetapi sepertinya dari kuasa T1, T2, T3 itu tidak bersedia hadir ya. Terus yang ketiga yang menarik, bahwa kami tadi sudah menyampaikan resume, dan resumenya apa juga tidak boleh kami sampaikan. Begitu juga dari T1, T2 dan T3 juga sudah menyampaikan resume. Tetapi prinsip yang harus dipahami bahwa mediasi itu wajib menghadirkan prinsipal. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau prinsipal tidak hadir ya berarti dia tidak menghormati. Karena tidak menghormati ya berarti bisa dipastikan kemungkinan besar apa yang kami inginkan tentang ijazah itu tidak akan pernah terwujud ya. Dan sesuai dengan pernyataan awal ketika kami memasuki ruang pengadilan tadi, kami mengatakan kemungkinan besar deadlock. Ternyata persis. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman panjang mengikuti persidangan, tentu kita tahu arah sebuah persidangan ini apakah ongoing proses atau deadlock, dan sepertinya minggu ketiga besok deadlock. Silakan, mungkin ada. Dalam mediasi hari ini, masing-masing pihak telah menyampaikan resume yang pada pokoknya pihak penggugat meminta agar klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, supaya memperlihatkan ya, ijazah asli, ya, ijazah asli. Nah, atas tuntutan tersebut, kami sudah memberikan suatu tanggapan dan sudah kami formulasikan dalam bentuk resume yang pada pokoknya, satu, bahwa klien kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, pada prinsipnya secara tegas menolak atas permintaan tersebut. Alasannya apa? Yang pertama, bagi Pak Jokowi tidak ada kewajiban hukum untuk memperlihatkan apalagi menyerahkan kepada pihak yang tidak memiliki otoritas hukum, termasuk kepada masyarakat atau kepada publik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait keberadaan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak, sebetulnya sudah terkonfirmasi adanya pernyataan sebagaimana yang disampaikan oleh Rektor UGM maupun Wakil Rektor di bidang akademik, yang pada intinya bahwa benar Pak Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985, dan didukung adanya bukti akademik yang lengkap dan akurat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri ya, terkait dengan keberadaan ijazah Pak Jokowi berdasarkan hasil lab forensik telah dinyatakan identik. Jadi bahasa di dalam hukum acara itu identik, ya, identik.
Bahkan sampai saat ini terkait dengan adanya kasus ijazah tersebut telah ditingkatkan pada tahap penyidikan dengan terlapor 12 orang yang selama ini diberitakan, bahkan di dalam resume yang diuraikan oleh penggugat dicantumkan pula secara jelas, yakni Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemudian alasan berikutnya bahwa Pak Jokowi ini bukan sebagai penyelenggara negara, bukan sebagai pejabat publik. Nah, oleh karena tidak ada bukan sebagai pejabat publik, akan tapi ditarik sebagai pihak di dalam gugatan CLS, maka Pak Jokowi sangat-sangat keberatan untuk memenuhi tuntutan tersebut dan tidak akan hadir dalam proses mediasi, baik secara luring maupun secara daring sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada mediator. Namun oleh pihak mediator secara formalitas tetap meminta agar mediasi bisa dilakukan sekali lagi ya, dengan harapan apabila pihak prinsipal keberatan untuk hadir secara langsung supaya bisa melalui daring atau telekonferensi. Namun untuk menghindari jangan sampai terjadi kekecewaan, pada hari Selasa yang akan datang kami sudah menyatakan sikap bahwa klien kami Bapak Insinyur Haji Joko Widodo tidak akan pernah hadir dalam proses mediasi perkara ini dengan alasan secara tegas bahwa penggugat bukan sebagai pihak yang punya otoritas hukum untuk melihat. Kalau perhatikan ini ya, kita akan melihat foto lawas dari Pak Jokowi. Karena ini ada keanehan teman-teman semua. Nggak tahu kenapa, tapi muncul saja di benak gua keanehan di sana gitu. Dari Pak Jokowi muda, mempunyai anak 3, itu foto siapa, lalu foto pernikahan dan lain sebagainya. Nah, kita urut ya teman-teman semua. Karena muncul ya banyak sekali foto-foto Pak Jokowi yang lawas gitu ya. Terutama foto yang ada di ijazah beliau gitu, yang dimana menurut pengamat gitu ya, Pak Roy Suryo, Bang Risman Sianipar itu bukanlah foto dari Pak Jokowi. Lalu kita bingung, lalu foto siapa kalau bukan foto Pak Jokowi gitu. Nah, kalau kita mengiyakan, ada nggak sih kemiripan dari foto tersebut dengan foto Pak Jokowi muda gitu? Karena banyak juga nih foto Pak Jokowi muda yang terlihat dari wajahnya saja itu lonjong sekali gitu ya. Beda dengan yang di ijazah gitu. Begitupun dengan kuping, rahang, gigi. Jadi kita harus coba untuk menyelami gitu ya teman-teman semua ya. Nah, dimulai dari foto yang ini. Nah, ini kalau gua melihat ya di website ya, ini adalah foto Pak Jokowi dengan 3 anaknya, yaitu Gibran, Kahiyang dan juga Kaisang gitu ya. Nah, Gibran ini kan lahir tahun 87 ya. Kahiyang lahir di tahun 91 dan juga Kaisang di tahun 94. Jadi gapnya antara jaraknya antara Gibran dan juga Kaisang itu sekitar 7 tahun. Gibran dengan Kahiyang itu sekitar 4 tahun ya, 3-4 tahun. Nah, di sini terlihat juga Pak Jokowi yang masih muda. Nah, ada beberapa ya, walaupun mungkin gak banyak, tapi adalah yang mengatakan bahwasanya apakah benar ini foto dari Gibran Rakabuming Raka. Tapi memang kalau kita lihat sekilas ya, memang iya gitu ya, dari gayanya juga yang sering mengangkat dagunya gitu. Nah, sekarang kita melihat foto yang ini teman-teman semua. Nah, di sini juga ada Pak Jokowi dan keluarga. Dari 2 foto tadi ya, yang sebelumnya dan ini, kita bisa memastikan bahwasanya memang ini foto Pak Jokowi gitu ya. Dari mulai gaya rambutnya, nggak ada kumisnya, postur tubuhnya, kupingnya, ini memang Pak Jokowi banget gitu ya. Dan di sini ada foto yang berkacamata juga, yang diduga apakah ini Gibran atau bukan gitu ya. Nah, apa jangan-jangan foto yang tadi itu ya orang ini juga gitu. Makanya di sini ada yang agak bingung gitu ya, apakah ini satu orang atau 2 orang yang berbeda gitu. Apakah benar foto yang pertama tadi itu Kaisang, Gibran dan juga Kahiyang. Nah, ini mulailah di sini menerka-nerka kita punya otak ya. Oke, kita lanjut ke foto yang selanjutnya ya. Ini adalah foto yang pernikahannya dari Pak Jokowi sendiri gitu. Nah, di sini kita melihat perbedaan yang signifikan gitu ya teman-teman semua. Gue nggak tahu sih apakah benar ini Pak Jokowi atau bukan, tapi entah kenapa gitu perbedaan itu terlihat sangat nyata gitu ya. Perbedaan itu terlihat sangat nyata dari mulai di sini berkumis, terus menggunakan kacamata, dari postur wajahnya juga gitu. Kalau Pak Jokowi terlihat sangat lonjong gitu ya, entah ini ya agak bulat aja gitu. Nah, dan juga kalau kita perhatikan lebih lanjut, lebih dalam gitu ya, di sini kan yang dikatakan Ibu Iriana. Nah, kalau kita lihat di sini tingginya Ibu Iriana itu di atas kuping Pak Jokowi gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi perbedaan juga ketika ada foto Pak Jokowi yang sekarang gitu dengan Ibu Iriana. Tapi oke lah, nanti kita akan lihat ya. Tapi kita lihat ini dulu, bahwasanya memang kalau foto yang ini terlihat seperti bukan Pak Jokowi gitu ya, karena sangat berbeda sekali dan terlihat sekali gitu. Nah, oke, kita lanjut ke fotonya Pak Jokowi ya. Nah, teman-teman semua, kita temukan foto Pak Jokowi dengan Ibu Iriana. Ini masih muda teman-teman semua. Ini mungkin masih DKI atau masih di Solo.
Nah, di sini terlihat sekali ya bahwasanya tinggi Ibu Iriana itu di bawah kuping Pak Jokowi, teman-teman semua di sini. Apakah semakin tua semakin meninggi, semakin turun tinggi atau gimana gitu? Jadi bingung juga kita, karena namanya orang kalau misalnya sudah berumur 25-30 tahun itu kan sudah nggak meninggi lagi dan nggak juga menurun gitu ya. Ya kalau menurun bisa jadi, tapi kalau udah tua banget gitu, ya akan nyusut gitu ya. Nah ini akhirnya menjadi perdebatan juga gitu. Apakah foto yang pernikahan ini adalah foto Pak Jokowi atau bukan? Nah sekarang kita melihat lagi foto yang dimana ketika itu Pak Jokowi, yang dikatanya Pak Jokowi ya memegang masih balita gitu, entah ini Gibran atau siapa gitu ya. Nah di sini terlihat juga bersama dengan Ibu Iriana, yang ini diklaim adalah foto Pak Jokowi juga gitu, menghadiri pernikahan temennya ya. Nah di sini juga terlihat ya, ini Bu Iriana itu tingginya sejajar dengan kuping atas Pak Jokowi gitu ya, dengan kuping atas Pak Jokowi. Dan di sini Pak Jokowi memegang seorang bayi ini ya. Ini bayi ini siapa ini? Gibran kah atau siapa ini, teman-teman? Halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita disuguhkan sebuah perkembangan yang sangat menarik dan tentunya memicu perbincangan hangat di tengah masyarakat terkait hasil sidang mediasi gugatan ijazah mantan Presiden Joko Widodo di PN Surakarta. Sobat Politik, kabar yang beredar tampaknya cukup mengecewakan bagi sebagian besar masyarakat. Joko Widodo kembali absen dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit ini. Padahal sebelumnya beliau sempat menyatakan kesiapan untuk menjalani sidang dan menunjukkan ijazah aslinya di depan pengadilan. Absennya beliau ditambah dengan ketidakhadiran pihak kepolisian maupun Rektor UGM membuat tim penggugat merasa kecewa karena proses mediasi ini dinilai menemui jalan buntu atau deadlock. Di sisi lain, pihak hukum Joko Widodo secara tegas menyatakan penolakan untuk memperlihatkan ijazah asli tersebut kepada publik. Alasan hukum yang mereka sampaikan adalah bahwa tidak ada kewajiban hukum untuk menunjukkan ijazah kepada pihak yang tidak memiliki otoritas hukum. Mereka juga menegaskan bahwa keabsahan ijazah tersebut sebenarnya sudah terkonfirmasi melalui pernyataan Rektor UGM serta hasil penyelidikan Lab 4 Polri yang menyatakan ijazah itu identik. Namun di kalangan netizen dan pengamat, narasi ini justru memicu perdebatan baru. Banyak yang menyoroti foto-foto lawas pernikahan hingga foto yang diduga ada ijazah beliau. Muncul berbagai spekulasi mengenai perbedaan fisik, mulai dari struktur wajah dan dinilai berbeda, pemakaian kacamata hingga persoalan kumis dan tinggi badan yang dinilai tidak konsisten jika dibandingkan dengan foto masa muda lainnya. Ketidakhadiran ini akhirnya membuat opini publik terbelah. Banyak netizen di kolom komentar menilai bahwa jika ijazah itu asli, semestinya tidak perlu ada rasa takut untuk menunjukkan agar kegaduhan ini segera berakhir. Ya, kita juga bisa lihat dalam kolom komentar datang dari Ali Surjono yang mengatakan Pak Susno itu benar netral. Beliau menerangkan diuji dulu di PT UN. Setelah di PT UN menyatakan ijazah sarjana asli, barulah dilanjutkan laporan pencemaran nama baik. Aku yang goblok ini mengerti tentang maksud Pak Susno. Disitulah RRT bisa dijadikan tersangka. Jubirnya JKW, itulah kok kelihatan gobloknya. Sing pentingnya nyesek. Sih. Kemudian datang dari Ed Ismia yang mengatakan Pak Susno begitu gamblangnya sehingga orang bodoh jadi pintar dan bisa menebak. Jadi masyarakat tentu mendambakan kejujuran, transparansi, dan keadilan yang merata. Banyak pihak yang berharap agar aparat penegak hukum, termasuk hakim dan jaksa, bertindak profesional dan tegas. Jangan sampai polemik yang berlarut-larut ini menguras energi bangsa. Baik Sobat Politik, mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai perkembangan kasus ijazah ini. Bagaimana tanggapan kalian mengenai alasan ketidakhadiran tersebut? Silakan tulis pendapat cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video analisis politik menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. NKRI harga mati.